Hai guys, ini kami Nah, belum kamu tuh aku baju pramuka. iya Bay, sekarang nggak? Sungguh. Ini aku beli jilbab baru karena kemarin kata kawan aku jilbab itu salah. Jadi aku memutuskan beli jilbab baru deh, jilbab pramuka. Sekarang aku merasa seperti anak SMP. Aku SMA. harus dengar TikTok yang ini. Gimana? Sumpah aku tenang waktu dengar TikTok ini. Oke, kita Oleh reaction. kawan aku Ben, aku kasih sebenarnya Ini reaction TikTok yang dikasih Talia. Oke. Dengar lagi Pak, aku juga senang dengar. Sadari sekitar 30-35 plus. Gua kasih tahu buat lo semua yang umur 20-an sampai umur 30 yang masih galau dan masih gerasa gerusu setiap malam, gak bisa anxiety, gak bisa tidur, anxiety dan pusing terus. Mayoritas yang udah dewasa pasti lo akan setuju sama FYP ini karena sebenarnya hidup gak susah-susah amat. Lo forward kalau misalnya ternyata temen lo ada yang galau dan lupa sama teori-teori ini, silahkan di forward karena ini akan membantu lo semua. Yang ketiga, manusia itu cuma peduli sama dirinya sendiri itu sekitar 80% dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya orang itu komentar soal hidup lo atau komentar soal apapun tentang orang lain, sebenarnya dia sedang merefleksikan dirinya sendiri. Jadi misalnya kalau lo salah baju gitu, lo nggak usah terlalu banyak mikirin kayak dia nanti bakal mikirin gue begini ya, ntar gue salah baju, ntar gue diomongin orang. Sebenarnya enggak. Mereka manusia itu cuma peduli sama dirinya sendiri. Contohnya nih, misalnya lo foto nih rame-rame, lo foto ber-20. Yang pertama kali akan dilihat adalah dirinya sendiri. Nah, itu sama kayak setiap lo masuk ke restoran, setiap lo masuk ke kelas, setiap masuk lo presentasi, setiap lo kemana-mana, itu kalau orang komentar, itu sebenarnya dia cuma ngomongin tentang lo. Dan sisanya adalah tentang dirinya sendiri, bagaimana dirinya sendiri direpresentasi dalam hidup. Kalau misalnya dia doyan banget ngata-ngatain orang, artinya dia sedang insecure sama dirinya sendiri membandingkan sama lo. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di lo, masalahnya di orang itu. Jadi dia dalam hidup, misalkan dia ngamuk-ngamuk lah, suka ngebenci lo lah, kata-katanya kasar lah, orangnya memang brengsek lah, kayak itu dia punya masalah sama dirinya sendiri, bukan masalahnya sama lo. Jadi lu bisa pakai baju apa aja, lu bisa kelihatan tampilan seperti apa aja, lu bisa jadi diri lu sendiri karena orang lain sebenarnya nggak sepeduli itu sama lo. Yang kedua, quote one step at a time, satu-satu dijalanin itu benar-benar nyata. Kalau lo punya masalah hidup seberat apapun, minggu seberat apapun, atau kayak misalkan semingguan gitu bakal kerjaan lo gila-gilaan banget, cuman bisa selesai kalau dilakukan one step at a time, satu-satu. Jadi kalau lo bikin jadwal, kalau misalkan hari Senin sampai Jumat itu penuh banget, artinya yang harus lo accomplish adalah hari Senin pagi dulu, habis itu Senin siang, habis itu Senin malam, Dan mikir kejauhan ya. selesai, baru planning untuk Selasa pagi, Selasa siang, Selasa malam. Jadi semua jalanin satu-satu. Kalau misalnya harus bermasalah nih, kalau misalkan lu bermasalah sama banyak orang, ada 20 orang, selesainya satu-satu, one step at a time. Ujungnya kan sejalan Jadi ya. lo konsen dan fokus sama apa yang sedang lo lakukan. Kalau misalnya lo lagi misalnya lagi ada ngerjain sesuatu, atau mungkin lagi berantem sama seseorang, fine, nggak apa-apa, tapi one step at a time. Makan siang ya berarti lo makan siang dulu, makan siangnya lo selesaiin dulu, baru lo berangkat, baru lo selesaiin masalah itu. Jangan masalah itu udah ada di makan siang lo, atau masalah antar malam udah ada di makan siang lo. Makan siang lo jadi nggak berasa, jadi nggak perlu sebenarnya. Dan intinya adalah kalau misalnya terjadi hari Minggu, nggak usah dipikirin dulu, pikirin sekarang dulu, sekarang kelar dulu. Sekarang aja belum tentu kelar, ngapain lo pikirin hari Minggu gitu. Jadi satu-satu, otak lo nggak pusing cuy, nggak butuh. Karena jujur aja, show must go on. Dunia akan terus berputar, kagak berhenti buat lo. Jadi kalau hari ini selesai sesuatu, bersyukur, cukup, besok ada perjuangan. Janji ya. Yang pertama, ini pengalaman gue pribadi, banyak dari keluarga gue dan rata-rata orang-orang yang seumuran gue pasti yakin dan percaya bahwa yang lo anxiety-in itu 80% gak bakal terjadi. Saya atau enggak, yang lo pikirin itu semuanya cuma terjadi di otak lo. Karena otak lo yang kontrol semuanya. Sebenarnya, yang akan kejadian sebenarnya nggak parah-parah banget. Ini pasti orang setuju deh. 80% dari yang lo galauin malam-malam itu nggak akan kejadian. Jadi tapi pas lo jalanin, ya udah apa adanya aja udah. Kalau orang Jawa bilangnya,
apa ya? Ngomong, Apa ya? ngomong tuh. Udah kalau hancur ya hancur Dia aja. ngomong Jawa, ngomong apa? Ya udah Ngomong ini kalau Caca kalau bisa bisa bahasa ya, Jawa. ya Jadi terima dia aja. dia ngomong. Tapi sebenarnya Bisa kalau di lo reaction. parah-parah banget, ini pasti Bisa. orang semua orang setuju deh. 80% dari yang lo galauin malam-malam itu nggak akan kejadian. Jadi tapi pas lo jalanin ya udah, oh ya udah ada aja. Mana wong Jawa tadi? Orang Jawa bilangnya Bilang apa ya? apa? Ya udah kalau hancur ya hancur aja. Beda wong Jawa mah Ya itu. udah kalau Wong Jawa udah ngomong ya saya udah. terima aja Ngomong ya gitu. udah. Tapi Ngomong sebenarnya hancur-hancur kalau Ya aja. hancur-hancur aja, nggak besok gitu. itu nggak akan kejadian. Cuy. Tapi keren Semua lah kerusuhan emang. itu cuma Aku terjadi bucin di kata-kata pikiran. kamu. Ya, Malu kalau misalnya lo tambah dewasa, harusnya lo harus bisa lebih Ya kontrol kan malu pikiran cowok lo. kau, Karena malu mungkin cowok cara lain. kinerja otak, hormon itu lebih stabil. Makanya orang dewasa tuh lebih apa ya, lebih bisa tackle masalah. Nggak semua memang, nggak semua orang dewasa, karena pendewasaan diri itu bukan berdasarkan umur, Nah, tapi berdasarkan pengalaman gue yang udah bertahun-tahun harus ke psikolog, harus ke expert, harus minum obat untuk menenangkan anxiety. Ternyata apapun yang gue khawatirkan itu nggak akan kejadian. Dan ternyata pas kejadian nggak separah yang gue pikirkan, gitu. Karena kan pikiran kita yang bikin parah tuh, sebenarnya pas kejadian ya udah sebenarnya kita bisa-bisa aja ngelewatin gitu. Jadi anxiety itu 80% nggak bakal kejadian separah seperti yang lo pikirkan. Kejadian mungkin yang lo takutkan terjadi, dan itu sebenarnya sebagai manusia wajar kalau untuk antisipasi gitu, precaution terhadap apa yang akan terjadi. Tapi gak separah itu juga pas jalanin, bisa-bisa aja kok bisa lewatin. Gak membawa umur, tapi gue ngajak lo untuk jauh lebih dewasa lagi, jauh lebih sadar lagi bahwa hidup sebenarnya gak seberat itu. Asal lo punya bisa jalanin satu persatu, lo anxiety gak usah lo pikirin, dan menurut gue yang ngaruh banget ini bonus poin, bonus. Inilah guys, jadi intinya yang ada di pikiran kalian tuh tidak semuanya benar. Hidup tuh dijalanin baik. Jangan dibawa jangan susah. mikir jauh-jauh. Tugas banyak tuh ya sudah. Hari ini dulu jalanin. kerjakan dulu hari ini. Hari ini dulu kerjai dulu ya. Dulu hari ini. Usai dulu jauh-jauh. Iya. Tapi jangan dilalaikan juga guys. Jangan cek tidur Ya, doang. jangan. Kalau udah tambah Iya. efeknya. Memang life must go on, tapi nggak seharus go on itu ya. Go on aja, jangan go on banget. Ini nih. Sekian ya vlog kita. Dadah. Dadah Tal. Tuh, ini kayak harus